Paling kalau udah matang donat, naruh sore paginya udah telur. Setelah keluar telur, saya ambil, lalu saya ditaruh di tempat penetasan. Terutama telurnya itu, telur sama medianya. Dan itu berlangsung sekitar 2-3 kali pemijahan. Semisal umur anggaplah 15 tahun lah ya, paling enggak dari umur 3 tahun itu udah mulai produktif. Sebenarnya cukup menguntungkan. Ibaratnya kita beli indukan ya 10 tahun ya masih belum afkir. Nah, yang penting belajar terus juga pahami karakter ikan. Kalau bisa ya ibaratnya nyari referensi, belajar lah sama yang lebih tahu, paling kayak gitu. Kalau udah ada kendala atau ada permasalahan seperti kematian atau apa ya jangan nyerah kayak gitulah. Intinya dicari solusinya, terus tanya ke grup, ke forum atau ke senior yang lebih tahu kayak gitu. Berawal dari sekitaran waktu sekolah dulu, sekitar mungkin SMP apa SD lah. Dari itu saya sudah senang banget dengan yang namanya ikan palmas. Lah itu dari dulu itu memang saya senang miara dari kecil sampai gede kayak gitu. Lah sejak itu sampai saat ini hobi itu masih berlangsung kayak gitu. Berlangsung ya. Akhirnya belajar untuk membudidayakan ya. Iya. Saat dengan awal budidaya itu sampai berapa dulu? Dulu pas pertama itu kan memang saya seneng ya. Jadi dulu beli di pasar Purwonegoro kalau nggak salah sekitar 2000, dirawat terus beli kan dulu waktu itu sekitar harga 2000, beli 10 ekor kurang lebih, dirawat kurang lebih 1 tahun lebih lah. Lah itu paling kayak baru gitu. Mulai diternakan ya? Iya, tahu-tahu loh ini kok kayak mau mijah kayak gitu lah, itu baru diternakan. Baru diternakan ya? Paling mungkin nanti modal akuarium. Iya, modal akuarium juga ya lumayan sih instalasinya. Ceritakan tentang cara budidaya ikan palmas itu seperti apa gitu. Mungkin pertama pemilihan induk itu harus seperti apa gitu. Kalau pemilihan induk yang pertama itu usia. Dari usia itu minimal 1 tahun lebih lah. Kurang lebih kalau yang udah matang itu 1,5 tahun. Itu biasanya udah siap. Baik jantan maupun betina? Iya, jantan maupun betina. Terus kalau untuk ukuran itu biasanya ukuran yang harus berapa gitu? Semakin besar indukannya, semakin banyak produksinya. Ya. Terus ini mas, kalau ciri induk yang siap untuk mijah itu cirinya apa mungkin? Kalau untuk jantan itu sebelah anal finnya itu membentuk seperti mangkok kayak gini, piringan. Lah kalau betina itu bagian perut, sebelah belakang itu udah membulat. Biasanya itu udah isi telur. Itu sudah siap untuk sudah siap untuk dibicarakan. Ya. Kemudian untuk paketan pemasangan jantan betinanya itu biayanya berapa? Kalau dulu pas pertama saya belajar 2:1, Pak. Lah makin kesini saya belajar itu kepengen memaksimalkan indukan. Ya dengan cara dikasih makan yang maksimal kayak gitu, itu baru saya coba 1:1 dan ternyata itu hasilnya maksimal. Lebih bagus berarti ya? Ya sebenarnya sama, cuma kan kalau dua jantan itu kan modalnya kebanyakan. Perlu 2 jantan kayak gitu loh. Kalau 1:1 kan ya cukup lah ibaratnya. Terus kemudian mas, untuk media tempat itu membudidayakannya itu biayanya di apa mas? Untuk ikan palmas ini? Paling pakai raffia yang itu disuwir-suwir terus dikasih pemberat. Biasanya nelur di sela-sela raffia itu. Jadi tempatnya itu di mana? Di kolam atau di akuarium? Akuarium. Kenapa mas memilih akuarium untuk budidaya gitu? Karena dibandingkan dengan di kolam? Iya lebih simpel sih ya. Terus? Lebih simpel terus juga mudah dipantau. Mudah pengontrolannya ya? Pengontrolannya itu mudah. Terus ini mas mungkin pertama itu yang harus dilakukan ketika mau memijahkan ikan palmas itu persiapan seperti apa gitu, urut-urutannya gitu, bisa cerita? Paling kalau dari saya persiapan tempat, ya saya bersihin semuanya.
akuariumnya saya sabun, Iya. bebas dari lendir, kemudian airnya diendapkan selama 2 hari itu baru dikasih itu. Berarti ikannya baru Iya, ikannya baru ditaruh di situ. dimasukkan ya, pasangan jantan betina tadi ya. Jantan dan betina. Terus itu biasanya dia akan bertelur setelah berapa hari gitu? Paling kalau udah matang kunat, naruh sore, paginya udah nelur. Udah telur. Terus kemudian setelah itu prosesnya selanjutnya seperti apa gitu ketika dia sudah keluar telurnya? Setelah keluar telur, saya ambil, lalu saya ditaruh di tempat penetasan. Berarti dipindah, dijauhkan Ya dari betul, indukannya dipindah ya. ke tempat penetasan itu. Penetasan ya. Terutama telurnya itu, telur Telurnya ya. sama medianya. Dan itu berlangsung sekitar 2-3 kali pemijahan. Jadi semisal dipijahkan sekali, Iya. nelur, kita ambil telur sama medianya itu, kita taruh lagi itu medianya di situ. Oh gitu. Jadi Ah. dalam satu periode pemijahan bisa 3 kali. Ya, rata-rata bisa 3 kali. 3 Cuma kali ya? kalau maksimal sih biasanya 2. 2 kali ya. Karena biasanya yang ketiga cuma keluar telurnya tok, nggak netes. Nggak Karena matang. si jantannya spermanya udah kehabisan. Oh gitu. Iya, Terus ini mas, rata-rata ya dalam satu induk betina itu bisa menghasilkan berapa telur? tergantung ukuran Pak. Ya. Kalau semisal ukurannya kecil, paling sekitar 200 mungkin ya masuk. Kalau gede ya terakhir itu yang kemarin sekitar 1.500 lebih betina. Butir ya? Iya, butir. Itu akan menetas setelah umur Umur sekitar 3 hari kurang lebih. 3 hari itu akan menetas ya. Tapi nanti saya angkat setelah 5 hari biasanya. Larvanya itu tadi ya. Iya, ditaruh di tempat pembesaran. Terus ini mas, untuk apa istilahnya mortalitas ya, itu biasanya sampai berapa persen untuk palam sampai ukuran yang siap dipasarkan itu? Mortalitas lumayan gede ya, Iya. karena tingkat kanibalitas juga tinggi. Terus wabah juga lumayan. Tapi kalau semisal aman, nggak ada wabah, nggak ada apa, ya paling ya sekitar mungkin 10% lah. Tingkat kematiannya ya. Iya. Jadi tidak terlalu besar ya. Iya, dengan catatan itu per 10 hari atau 14 hari disortir lagi. Sortir ukuran maksudnya. Kalau udah kelihatan yang jonggol-jonggol itu ibaratnya lebih gede, biasanya kan resiko memangsanya lebih lebih besar. Karena sifatnya kanibalisme Kanibal. itu ya. Indukan itu memijat, bertelur, Ah, itu periode berikutnya akan menelur lagi itu jaraknya sampai berapa bulan gitu rata? kalau kepengen maksimal kurang lebih 2-3 bulan. Tapi per 20 hari pun masih bisa. Masih bisa ya? Cuma ya itu hasilnya paling 100-200. Kalau pengen di atas 300 lebih lah ibaratnya, sekali mijah sekitar 500 bahkan ribuan ya 2-3 bulan bulan, itu. Jadi kalau ingin produksi banyak berarti induknya harus banyak ya Iya, paling kayak gitu. untuk membuat sistem Iya. produk ini ya. Terus kalau umur produktifnya kan palas itu sampai berapa tahun biasanya? Kalau ini sih saya kan baru pertama ya, tapi pernah denger sih kalau terutama delesi itu bisa umur 10 tahun lebih, 15 tahun lebih bisa. Berarti termasuk apa? Iya, jadi semisal umur anggaplah 15 tahun lah ya, paling enggak dari umur 3 tahun itu udah mulai produktif. Jadi lumayan sih sebenarnya. Jadi kalau dari prospeknya budidaya ikan ini relatif ini ya cukup menguntungkan sebetulnya ya. Sebenarnya cukup menguntungkan. Ibaratnya kita beli indukan ya 10 tahun ya masih belum akhir. Terus itu kalau untuk ikan palmas mas, maksimal bisa sampai panjang berapa senti gitu? Yang besar gitu kalau besar. Kalau jenis itu tergantung masing-masing jenis ya. Kalau Senegalus sih maksimal paling ya kalau di sini paling 25-30 ya udah mentok. Ya. Terus kalau semisal kayak orna bisa sampai 60 cm, terus Endiceri bisa 60 lah, 60-70 ya bisa nyampe sih kalau perawatan kolam. Tapi kalau akuarium paling 50 lebih. 50 cm ya? Iya, bisa Endiceri. Berarti masing-masing jenis ukuran Beda, beda-beda ya? iya maksimal. Oh itu berarti yang menentukan apa? Tergantung dari
Biasanya atau apa biasanya? Sebenarnya kebanyakan penghobi itu rata-rata sukanya itu ikan yang tangkapan alam malah Pak. Karena Karena size maksimalnya itu bisa maksimal. bisa lebih panjang Ya kalau hasil ternak lokal, ternak sini kayak gitu, itu maksimalnya semakin hari semakin kesini semakin turun. turun ya. Sini Mas, untuk apa istilahnya pakan ya, pakan indukan itu biasanya apa? Kalau sekarang ini full belut. Kalau dulu sih sempat melem, terus anakan lele, terus juga filet lele. Ya yang penting fokus sama protein. Yang proteinnya tinggi ya. Yang tinggi ya. Terus juga nyari yang sedikit tiamin apa tanin itu buat menghindari itu kurang kesuburan kayak gitu ya? Iya, mengurangi kesuburan. Kalau dalam satu hari itu biasanya dikasih makan sampai berapa kali? Paling sekali. Sekali ya. Iya. Kalau jumlahnya itu tergantung jumlah ikan ya. Iya, kapasitas ikan. Kapasitasnya ya. Terus itu kan tadi untuk yang indukan lah ya. Kalau untuk yang larva itu biasanya pakan pertama apa Mas? Pakai artemia. Artemia ya. Iya, lebih maksimal. Itu kan- Sebenarnya sasut sih langsung sasut bisa. Tapi ya resiko angka kematian gede. Angka kematian gede. Iya. Itu artemia itu sampai berapa hari itu dikasih makan artemia? Paling seminggu kurang lebih. Seminggu ya. Setelah itu apa? Pakan selanjutnya. Setelah itu cacing. Cacing sutra. Iya, cacing sutra. Cacing sutra sampai berapa hari juga? Ya sampai gede. Sampai gede ya. Iya, sampai panen. Oh gitu. Berarti tidak, kalau pelet nggak masuk ya? Pelet jarang Pak. Jarang ya? Kecuali kalau niat pembesaran ibaratnya dari 7 cm mau ke 7 cm lebih ya diselingi pelet sudah mulai bisa. Sudah mulai bisa ya. Terus ini kan, tadi kan untuk pakan sampai dewasa itu cacing sutra lah ya. Itu ikan siap untuk dipasarkan umur berapa dan biasanya panjangnya rata-rata sampai berapa senti gitu? Kalau 1,5 bulan udah siap, tapi rata-rata ya pukul aman 2 bulan. 2 bulan ya? Jualnya itu rata-rata 2 in badan. Badan ya? Ukurannya seperti itu ya? Iya, rata-rata. Terus ini Mas, untuk pengelolaan air lah ya, ini kan sangat penting dalam budidaya palmas lah ya. Itu seperti apa gitu supaya airnya bisa tetap terjaga gitu? Biasanya air yang digunakan air apa gitu? Saya pakai air pump, cuma setiap hari itu saya kuras Pak, sebanyak kurang lebih 20%. Paling ya kayak gitu, perawatannya setiap hari ya dibuang 20%, nanti ditambahin lagi kayak gitu. Kalau air sumur gimana? Belum pernah nyoba sih ya. Kalau yang paling bagus menurut jenengan apa? Yang pernah dicoba itu? Sebenarnya sih sama aja, yang penting itu kadar apa namanya TDS-nya rendah. Jadi buat memaksimalkan pertumbuhan itu bagus. Paling ya kayak gitu sih ngakalinnya. Kadang juga itu sisa-sisa casut itu bikin menimbulkan infusoria yang lumayan mengganggu buat pertumbuhan ikan itu sendiri. Ganggu lah ibaratnya. Terus untuk apa pengelolaan air? Berarti kan tadi yang jenengan lakukan adalah penggantian air setiap hari ya? Iya, setiap hari. Sebanyak paling 10%, 20%. 20% ya? Dan itu harus dilakukan rutin ya? Rutin, iya. Jadi supaya menjaga pertumbuhan ikan tetap sehat ya? Terus Mas, kadang-kadang kan dalam budidaya ikan itu muncul penyakit lah ya, termasuk ikan palmas. Iya. Nah, yang biasanya menyerang untuk budidaya ikan palmas ini jenis penyakit apa gitu? Kalau pernah dengar sih dari teman-teman itu katanya body rot biasanya, semacam korengan tapi di tubuh biasanya, nyerangnya ke bagian tubuh. Bagiannya apa yang diterang? Terus body rot sama bloating. Lah bloating itu semacam kayak kembung kayak gitulah. Jadi itu biasanya penyebabnya karena cacing busuk Pak. Jadi ikan makan cacing, tapi cacingnya hampir mati, hampir busuk, dimakan terus selang sehari 2 hari perutnya kembung. Ibaratnya ukuran perut bisa sama seperti ukuran tubuh, 2 kali lipat caranya belendung lah bahasanya. Gelembung ya? Gelembung. Ya. Itu pencegahannya seperti apa biasanya? Paling ya itu tadi jaga kualitas air, per hari dikuras, terus dikasih obat lah semacam metil blue atau apa ya. Terus ini Mas, untuk pengobatan yang sudah terkena penyakit itu biasanya yang jenengan lakukan apa gitu?
dengan menggunakan apa gitu pengobatannya? Palingnya itu pakai obat seperti itu. Jadi Kadang juga antibiotik, Ya. juga saya pakai semacam metronidazol, itu biasanya saya pakai kayak gitu. Itu buat yang luka-luka semacam penyebab bakteri, biasanya pakai itu. berarti kan yang sakit itu di karantina diambil. Iya, di karantina, terus ditaruh di ya semacam pokor atau apalah. Nanti dikasih metronidazol itu 1 butir biasanya. Kadang bisa dibagi 2 lah. Itu selama berapa lama gitu untuk Paling Tarikan. paling sekitar 3 hari apa ya? 3 hari ya? Kalau parah itu 3 hari biasanya berhenti, kalau enggak ya mati resikonya. Oh seperti itu. Kalau nggak sembuh ya tetap mati. Kalau berhenti itu pasti pertumbuhannya lambat lagi. Maksudnya recovery bahasanya apa ya? Penyembuhan. Iya, kembali ke seperti Semula semula ya? itu Lama lama, ya? berbulan-bulan. Bulan-bulan ya. Jadi selama 3 hari ya untuk karantina itu ya? Iya, karantinanya 3 hari biasanya sih. Ya, ini mas, dalam 1 bulan ya, rata-rata jangan memproduksi sampai berapa ekor untuk ikan palmas itu? Kalau ini baru pertama ya mungkin sekitar 500 lah. 500-an ya? Paling iya. Jumlah induk yang jangan miliki ada berapa paket? Paling kalau untuk Senegalus 6 pasang, albino paling baru sepasang, tapi itu juga masih belajar ya. Delesi 2 pasang. Iya. Terus ini mas, untuk jenis ikan palmas yang jenengan budidayakan itu ada berapa jenis? Mungkin bisa disebutkan? Kalau yang di budidaya Senegalus, Delesi sama Andy Cherry sih. Tapi yang buat pokok sekarang Senegalus sama Delesi dulu. Karena? Karena ya masih mudah di budidaya. Jenis-jenisnya ya? Kalau dari segi potensi pasar yang paling banyak diminati yang mana itu? Dari empat ya, dari 4 jenis itu? Iya, sebenarnya sih semuanya potensial ya. Cuma kalau saya itu ya yang permintaannya lumayan Delesi sih sebenarnya. Kalau untuk eceran lumayan tinggi lah ya permintaannya. Terus albino juga cuma ya masih belum bisa. Yang albino ya? Iya. Berarti hanya 2 jenis yang jenengan ini ya? Terus penentuan harga itu corak ikan palmas itu mempengaruhi mas? Iya, corak itu mempengaruhi, jadi semakin tebal, terus semakin simetris itu ya harganya lumayan mahal. Itu Rekor dulu pernah 10 cm harga 100.000. coraknya ya? Iya. Corak yang seperti apa itu yang harganya tinggi ini? Seperti apa ya, bar lah. Bar terus nyelimuti tubuh dari bawah sampai atas kayak gitu. Itu yang jenis Delesi. sih ya. Dalam budidaya palmas ini kan tentunya banyak kendala yang muncul ya. Itu yang jenengan alami kendalanya apa aja gitu selama ini? Paling ya itu tadi dari indukannya yang kurang subur, hasilnya kurang maksimal, terus juga penyakit itu selama ini, apalagi ini musim kemarau kayak gini ya, musim dingin, resiko kumatnya ini gede banget pak. Sangat tinggi ya. Iya. Kalau pas dingin seperti ini, biasanya yang jenengan lakukan antisipasi seperti apa gitu? Paling ditutupi pakai kardus, kadang kemarin saya tutupi pakai mantel akuariumnya atasnya. Iya. Kayak gitu, daripada di heater listriknya lumayan sih biayanya. Jadi lebih efisien dengan Iya, seperti itu equipment juga. ya? Dengan seperti itu suhunya masih stabil kayak gitu. Jadi aman kayak gitu loh, nggak terlalu drop banget. Iya. Kalau malam kayak gitu. Kalau malam ya? Iya. Kalau Mungkin mas, untuk budidaya palmas ini kan kadang-kadang ada parameter kualitas air lah ya. Mungkin jangan pernah ngukur nggak misalnya suhunya? belum pernah. Belum ya? Mungkin Belum. kalau standar yang pernah jangan baca suhu harus berapa, TDS harus berapa, pH berapa itu pernah tahu? Masih normal pak. Kurang lebih 7. pH-nya. pH-nya 7. Kalau TDS kurang memahami itu. Kalau suhu Kalau suhu ya sekitar 28 lah. Standar. standarnya ya. Itu kan aslinya ikan dari Afrika, jadi ya biasa hidup di suhu panas lah. Jadi ya Kalau di Indonesia relatif. mungkin masih cocok lah ya. Iya tetap. Jadi mas, menurut jenengan ya, prospek budidaya ikan palmas ini seperti apa gitu? Selama ini yang jenengan Sebenarnya sih lumayan potensial ya. Ya buktinya dari pertama saya keluar kerja ya juga ini buat nopang harian lah kayak gitu. Terus kalau untuk
mangsa pasar ya ekspor sebenarnya lumayan, cuma masih belum ketemu jalurnya itu. Ibaratnya saya nemui tengkulak yang benar-benar mau ekspor kayak gitu masih belum itu juga. Masih belum ini ya. Kalau harganya itu sampai berapa mas rata-ratanya jenengan jual untuk ikan palmas? Kalau yang Senegalus ukuran 2 in paling 2.000. 2.000 ya? Iya, partai per 100. Kalau harga indukannya tuh? Kalau indukan paling sekitar 100.000 lah kurang lebih. Kurang lebih ya? Kadang kalau ada orang yang bosen kan paling ditawar 50.000 juga dilepas ya. Mau ya? Jadi mas, menurut jenengan ya, budidaya ikan palmas ini gampang nggak atau mudah tidak gitu? Menurut saya kalau untuk Senegalus gampang sih. Maksudnya yang penting airnya apa? Seger. Iya. Langsung biasanya langsung langsung birahi kayak gitu yang jantan terutama. Yang jantan itu ya. Kalau yang jenis yang lainnya yang tadi kalau Delesi yang diceri lumayan rumit. Ya. Apalagi yang diceri yang wajib disuntik. Oh, prosesnya berarti seperti apa kalau yang disuntik itu? Kalau disuntik, ya paling sama seperti palmas biasa, cuma sebelum dimasukin itu indukan betinanya disuntik sama jantan. Ya, cuma untuk saat ini masih belum ahli buat nyuntik kayak gitu sih. Jadi lebih banyak yang tadi manual lah ya? Iya, lebih fokus ke manual aja dulu. Terus ini mas, menurut jenengan keuntungan budidaya palmas ini seperti apa? Apakah tidak memerlukan lahan luas atau gimana gitu selama ini? Iya, lumayan sih ya sebenarnya, lahan sempit pun sebenarnya bisa. Cuma ya itu tadi butuh tempat yang lebih banyak karena angka kanibalnya tinggi kayak gitu. Nah itu kita harus rajin sortir buat itu meminimalisir kematian kayak gitu sih. Jadi apa yang jonggol-jonggol itu harus Iya, yang jonggol-jonggol harus dipisah, disatuin. Untuk budidaya ikan palmas ini kan masih banyak yang jarang lah ya, mungkin iya jarang, hanya beberapa orang lah yang menekuni. Menurut jenengan mas, tips bagi pemula yang ingin budidaya ikan palmas itu harus apa yang dipersiapkan gitu? Yang penting fokus sama pakan sebenarnya. Pakan yang tinggi protein, terus juga kalau bisa sih perawatannya dikhususkan lah, ibaratnya kalau bener-bener niat mau budidaya palmas, dikasih akuarium tanpa apa bahasanya tank net lah. Nah itu paling kayak gitu. Soalnya kalau dikasih ibaratnya dicampur antara palmas sama pibas atau apa predator lainnya, itu biasanya palmas yang kalah makannya. Jadi itu kurang subur kayak gitu. Kalau memang benar-benar niat, palmasnya dipisah, ditempatkan khusus, dikasih makan yang maksimal lah kayak gitu. Pola makannya dijaga banget. Ya. Terus kalau misalnya apa kaitannya dengan indukan, harus yang seperti apa gitu? Kriterianya ya paling itu tadi, paling umur sekitar 1,5 tahun lebih lah. Kalau Senegalus, kalau Delesi kurang lebih 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun. 3 tahun itu baru lancar produksi. Baru produksinya ya. Terus ini mas, menurut jenengan ya, biasanya kan kalau dalam berusaha atau wira swasta itu kan kadang-kadang ada prinsip-prinsip yang jenengan pegang lah ya. Filosofi apa yang jenengan pegang untuk bisa sukses budidaya? Ini palmas itu kan agak susah menurut orang itu mungkin. Ya yang penting belajar terus juga pahami karakter ikan. Kalau bisa ya ibaratnya nyari referensi, belajar lah sama yang lebih tahu, paling kayak gitu. Selain itu ya paling kalau udah ada kendala atau ada permasalahan seperti kematian atau apa ya jangan nyerah kayak gitulah. Intinya dicari solusinya, terus tanya ke grup, ke forum atau ke senior yang lebih tahu kayak gitu. Jadi jangan pantang menyerah ya? Iya betul. Itu kunci keberhasilan ya? Iya kayak gitu. Terus ini, harapan jenengan terhadap budidaya ikan palmas ke depan seperti apa gitu? Ya semoga pasarnya makin meluas lah, terutama di daerah sini Purbalingga. Ya lebih potensial kayak gitu. Karena selama ini ya masih kurang familiar di Purbalingga dan sekitarnya kayak gitu. Jadi semoga mungkin ikan palmas bisa tersosialisasikan ya. Iya, semoga kayak gitu bisa disosialisasikan dengan baik. Ya, terima kasih mas untuk wawancaranya. Semoga usaha budidaya ikan palmasnya tambah sukses ya. Iya, amin.